Jadi umat Nabi Muhammad ini umat yang moderat. Jadi tidak tafrid, tidak ifrat, tidak ekstrim, tidak liberal. Ya, jadi tidak selalu melarang, juga tidak selalu membolehkan. Nah, jadi ada yang dibolehkan, ada yang dilarang. Nah, ini umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, keistimewaannya adalah mereka ini nanti oleh Allah Subhanahu Wa Taala kesaksiannya diterima di akhirat. Makanya kelanjutan ayatnya, litakunu syuhada'a 'alan nas. Karena kalian ini umat yang adil, umat yang moderat, tidak ekstrim, tidak liberal gitu kan. Nah, karena moderat kan ada di tengah-tengah ya, wasat kan tengah gitu. Sehingga nanti di akhirat kalian tuh satu-satunya umat yang diterima kesaksiannya. Masya Allah. Karena dalam riwayat itu nanti Allah Subhanahu wa taala memanggil seluruh umat dan rasul yang diutus kepada mereka. Ya, misalkan Allah Subhanahu wa taala memanggil kaum Tsamud. Ya, lalu kemudian rasul yang diutus ke mereka siapa tuh? Nabi Saleh ya. Nabi Saleh. Allah bertanya kepada mereka, kepada umatnya dulu, hal balaghakum rasulukum. Wahai umat kaum Tsamud, apakah rasul yang diutus kepada kalian, Nabi Saleh maksudnya, sudah menyampaikan risalah, syariat atau amal dari Allah? Nah, ini memang orang tuh kalau sudah sering bohong ya bohong terus gitu. Iya. Mereka berani-beraninya jawab fayaquluna la katanya. Padahal di akhirat itu ya. Di akhirat itu langsung di hadapan Allah kan hakimnya. Di akhirat itu kan alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Jadi hakimnya ya Allah langsung gitu. Karena mungkin nggak mau cuci tangan itu ya. Cuci tangan gitu. Iya, masih berani bohong. Mereka berkata la katanya. Loh, Allah juga kan nggak bisa menerima sepihak ya. Makanya sehingga memanggil rasulnya, dipanggil rasulnya, hal balagta ilaihim gitu ya. Intinya seperti itulah. Apakah kamu itu sudah menyampaikan amanah yang diterima diemban oleh kamu kepada mereka? Mereka para nabi menjawab ya. Balagna katanya. Kami telah menyampaikan amanah yang dibebankan kepada kami. Ya, akhirnya kata Allah, siapa yang bisa menjadi saksi kalian? Karena sudah saksi ya. Kata mereka, kata para nabi dan rasul, Muhammad wa ummatuhu. Masya Allah. Yaitu Nabi Muhammad dan umat. Muhammad yang ini yang menjadi saksinya. Yang menyaksikan itu. Yang memberi kesaksian mereka bahwa mereka itu betul sudah menyampaikan amanat yang diemban oleh mereka kepada rasul umat-umatnya, Nabi Muhammad SAW dan rasul-rasulnya. Muhammad wa ummatuhu. Nah, sehingga dihadirkan Rasulullah SAW Muhammad dan umatnya, sehingga ditanya, apakah betul para rasul ini, Nabi Soleh, Nabi Musa, Nabi Isa gitu kan, telah menyampaikan risalahnya kepada umatnya? Mereka bilang ya, betul. Para nabi dan rasul telah menyampaikan amanatnya kepada umatnya. Nah, ditanya lagi, wa ma adrakum? Lah, kalian tahu dari mana? Kan kalian belum lahir. Junior ya? Junior. Paling bontot. Paling bontot kan kita. Lo kok bisa memberi kesaksian ke umat yang lebih senior gitu ya? Akhirnya dijawab oleh mereka, iya kami tahu karena Tuhan kami Allah SWT dengan firman-Nya dalam Al-Quran, juga Nabi kami ya melalui hadis-hadisnya menceritakan kepada kami tentang Rasulullah terdahulu. Nah, makanya dalam Al-Quran kan banyak ya. Dalam Al-Quran banyak qasas ya. Bahkan ada satu surat qasas namanya. Kisah-kisah Nabi terdahulu. Nah, dari situ kita tahu umat Rasulullah itu, umat Nabi Muhammad tahu bahwa oh iya, Nabi Isa dulu telah menyampaikan risalahnya. Nabi Musa dulu telah menyampaikan risalahnya. Nabi Saleh pun seperti itu, Nabi Daud seperti itu, Nabi Lut seperti itu. Nah, cuma emang umatnya yang kepala batu, yang ngeyel gitu kan. Nah, akhirnya diterima kesaksian mereka. Jadi walaupun hidupnya terakhir, tapi karena memang mereka mendapatkan informasi valid ya, nggak mungkin terbantahkan karena kan sumbernya dari Al-Quran, sumbernya dari hadis Rasulullah SAW, sehingga mereka berani memberi kesaksian di pengadilan di akhirat nanti. Nah, kemudian itu umatnya. Rasul sendiri ketika ditanya gimana jawabnya? Nah, itu tadi yang bikin kita seneng kan kelanjutan ayatnya, wa yakunu rasulu alaikum syahida. Jadi Allah itu ketika mengadili ya, tanda kutip ya, mengadili umat terdahulu, kita sebagai saksinya. Nah, ketika mengadili kita, Rasulullah yang jadi saksi kita. Masya Allah. Maksudnya ketika kita tahu karakter Rasulullah itu sangat sayang ya. Beliau tuh ya bil mu'minina raufur rahim. Ya, kita bisa bayangkan bagaimana kesaksian Rasulullah. Kalau bahasa pengadilan dunianya ya pastinya beliau pasti memberi kesaksian meringankan ya. Pastinya. Iya, karena Rasulullah sayang benar sama umatnya. Dan itu yang bikin kita senang lah ya. Yang bikin kita senang itu ya Allah menancapkan rasa cinta pada hati Rasul pada umatnya ya. Betul. Dan untungnya Allah itu menjadikan Rasulullah sebagai saksi kita. Masya Allah. Iya, kan nggak mungkin logikanya ya, nggak mungkin Rasulullah itu memberatkan umatnya. Pasti. Ya jangankan di akhirat selama beliau, jangan gitu. Ketika sakaratul maut aja kan begitu ya. Masih ingat umat. Masya Allah. Itu karakter Rasulullah tuh. Kita nggak bisa ngebayangin kalau seandainya jadi saksi kita umat terdahulu ya. Aduh. Pokoknya dendam juga mereka. Dendam juga kan.
Alhamdulillah, itu untungnya kita. Itu untungnya kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kan kalau kita lihat hadis misalnya kan ya. Man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Nah, ini penjabarannya seperti apa Ustaz nih? Iya betul ya. Nah, ini juga masya Allah ini keistimewaan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi intinya man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Ya intinya kan berarti semua ya. Berarti nggak ada umat Rasulullah itu yang tanda kutip kekal di neraka deh. Walaupun mampir dulu tapi naudzubillah ya. Jangan sampai mampir. Ya walaupun dia mampir dulu tapi pasti keluar dan masuk surga gitu ya. Nah, makanya Rasulullah itu ketika mendapatkan surat Ad-Duha ya. Nah, di sana kan ada ayat Bismillahirrahmanirrahim wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Ini kan janji Allah. Wala saufa dan nanti kelak ya. Yu'tika rabbuka fil mudhari' saufa ya wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Dan kelak nanti di akhirat ya Muhammad, Tuhanmu itu akan mengabulkan seluruh permintaanmu, seluruh harapanmu, fatardha, sampai kamu itu ridha, sampai kamu itu puas. Nah, Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli ketika menafsirkan ayat ini, beliau menukil riwayat di sana itu dikatakan la arda idzan la arda wa wahidun min ummati finnar. Nah, ini kan karakter Rasulullah ya. Beliau tuh kalau lagi seneng nggak mau sendirian, pasti ingat umatnya. Pasti ingat umat ya. Kalau kita lagi seneng lupa orang. Rasulullah enggak. Kalau lagi seneng itu pasti ingat umatnya. Nah, ketika beliau mendapatkan, ini kan janji dari Allah. Di akhirat kamu tuh akan dikabulkan semua permintaanmu sampai kamu ridha. Langsung ingat umatnya itu. Sehingga beliau berkata, idzan la arda. Ya Allah, kalau memang itu menjadi janjimu, saya ini nggak akan ridha, nggak akan puas, ya nggak akan tinggal diam. Wa wahidun min ummati finnar. Kalau masih ada satu dari umatku yang di neraka. Jadi beliau tuh selalu minta sama Allah supaya umatnya dikeluarkan. Itulah mungkin syafaat ya. Itu syafaat. Itu syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi intinya Rasulullah itu akan terus memperjuangkan nasib umatnya, dunia dan akhirat. Dunia sudah nggak diragukan lagi. Silahkan baca sirah Rasulullah bagaimana perjuangan beliau untuk umatnya. Di akhirat nanti akan diperjuangkan juga. Bahkan mana umatku gitu ya? Jadi sejak beliau masih hidup sampai sekarang pun masih tetap mencari umatnya. Cari umatnya. Ya. Makanya ketika beliau pertama kali dibangkitkan dari kubur kan, belum manusia yang pertama kali dibangkit dari kubur itu langsung bertanya, ya Jibril ena umati. Wahai Jibril, di mana umat saya? Kalau kita bangkit nggak yang dipikirin bukan umat. Bukan, mana istri saya nih kan? Mana anak saya nih? Enggak, Rasulullah enggak nanya anaknya, enggak nanya istrinya. Yang ditanya umatnya, mana umatnya? Cuma sekarang yang menjadi pertanyaan besar dan mendasarnya adalah apakah kita ini diakui sebagai umat Rasulullah SAW? Ya Allah, Masya Allah. Ini yang bikin kita iya, kalau dari tadi kan banyak keistimewaan beliau, keistimewaan umat Rasulullah SAW. Ya sekarang balik tanya ke diri kita nih, kita ini pantas nggak jadi umat Rasulullah SAW ya?